Maka ibadah puasa ini furidha fi sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Allah wajibkan ibadah puasa di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di tahun berapa para hadirin? Tahun 1447. Berarti ibadah puasa ini kewajibannya sekitar 1445 tahun yang lalu. 6. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya ini hanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Kok dikit Ustaz? Karena kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat di tahun keberapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wafatnya di tahun ke-11 Hijriah. Tahun 11 bulan Rabiul Awal beliau wafat, tidak sampai ke Ramadan. Tidak sampai ke Ramadan di tahun 11 itu para hadirin. Sedangkan ibadah puasa ini Allah wajibkan di tahun kedua. Di tahun kedua Rasulullah berpuasa. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Tahun ke-11-nya ini Rasulullah tidak sampai ke bulan suci Ramadan. Di bulan Rabiul Awalnya beliau wafat. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya mendapatkan bulan Ramadan dengan wajib puasanya itu hanya 9 kali. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini hanya berjumlah 29 hari. Ibadah puasa Ramadan selama Rasulullah hidup itu satu bulannya itu para hadirin dari yang 9 itu 8 kalinya itu 29 hari. Hanya satu tahun saja yang bulan Ramadannya 30 hari. Kita tahun lalu bulan Ramadan kita berapa hari? 30 hari ya kan? Tahun ini berapa hari kira-kira? Wallahu a'lam Ustaz. Tapi itu tidak ada permasalahan. Mau 29 hari, mau 30 hari, yang penting hilalnya udah kelihatan, berarti itu udah menunjukkan masuk bulan Syawal, selesai bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan, tentang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriyah ataupun bulan-bulan Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Kenapa kok disebut dengan Ramadan Ustaz? Apa arti Ramadan ini? Disebutkan di dalam kitab Taqridatus Sadidah bahwasanya Ramadan ini berasal dari kata ar-ramdha yang artinya syiddatul har, panas yang sangat dahsyat. Ini artinya Ramadan, panas yang sangat dahsyat. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang panas? Yang pertama alasannya karena dulu itu ketika orang Arab, ini pendapat yang pertama, ketika orang Arab ingin menamakan suatu bulan, mereka bertepatan bulan Ramadan ini dengan musim panas, makanya disebut dengan Ramadan yang artinya sangat panas. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, li'annahu yarmiduz dzunub. Alasan yang kedua karena bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang sangat panas karena dia membakar kepada dosa. Artinya kalau orang udah berada di bulan suci Ramadan, kemudian dia beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, sholat 5 waktu, membaca kitab suci Al-Quran, maka dosa-dosanya akan dibakar. Sehingga keluar dari bulan suci Ramadan,
dia telah tidak memiliki dosa apapun. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang asal muasal daripada nama bulan suci Ramadan. Dan kita kembali kepada ibadah puasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Dan tentunya di dalam ibadah puasa ini terdapat banyak keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang Allah siapkan untuk mereka yang melakukannya. Di sini disebutkan beberapa keutamaannya. Salah satu di antaranya bahwasanya orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa di dunia, maka di akhirat nanti dia tidak bakal kelaparan dan kehausan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika manusia telah dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, maka mereka akan merasakan lapar. Mereka akan merasakan haus, para hadirin. Nah, kecuali orang yang di dunia rajin melaksanakan ibadah puasa. Ketika orang-orang lapar semuanya, orang-orang kehausan, yang rajin puasa di dunia mereka tidak merasakan hal itu. Kenapa? Karena mereka udah melaparkan dirinya karena Allah di dunia. Mereka telah menghauskan dirinya karena Allah di dunia, maka di akhirat ketika udah tak ada lagi yang bisa ngasih makan kecuali hanya Allah, mereka akan merasakan kekenyangan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah dengan nikmat, minumlah dengan lezat, minum dan makanlah dengan gembira akan apa yang telah kamu lakukan di hari-hari yang lalu. Engkau dulu pernah lapar karena Allah ketika berada di dunia, pernah haus karena Allah ketika berada di dunia. Sekarang berada di akhirat, engkau makan, engkau minum dengan tenang, dengan nikmat, dengan lezat. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-saimina was-saimati wal-hafidina furujahum wal-hafidhati waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa keutamaan orang yang melakukan kebaikan. Was-saimina was-saimat, orang yang berpuasa, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Wal hafidina furujahum, dan orang yang menjaga kemaluannya. Wal hafidhat, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Waz-zakirina Allaha katsira, dan orang laki-laki yang memperbanyak berzikir kepada Allah. Waz-zakirat, dan juga orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Apa yang Allah siap sediakan? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat agung. Orang yang berpuasa, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang banyak berzikir kepada Allah. 3 golongan ini, maka Allah siapkan untuk mereka ampunannya Allah. Itu yang pertama, para hadirin. Dan juga Allah menyiapkan pahala yang sangat agung. Tahu artinya pahala, para hadirin? Apa artinya pahala itu? Pahala ini adalah balasan baik di akhirat bagi orang yang melakukan ketaatan di dunia. Ini yang dimaksud dengan pahala, balasan baik di akhirat bagi orang yang melakukan kebaikan di dunia, itu disebut dengan pahala. Kalau ada orang yang berpuasa, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang berzikir selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Dan juga Allah akan memberikan pahala yang besar. Al-Habib Umar itu, para hadirin, kalau udah baca ayat-ayat seperti ini, biasanya beliau mengajak kita untuk menikmati betapa luar biasanya
firman yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ketika Allah menyebutkan wa a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, pahala yang sangat agung. Ini pahala yang sangat agung ini kata siapa? Habib Umar biasanya bilang kayak gitu. Coba kita pikir, pahala yang sangat agung ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah yang maha agung bilang pahalanya agung. Berarti keagungannya ini betul-betul agung para hadirin. Bukan agung yang receh-receh. Beda halnya kalau seandainya ada anak kecil misalnya bilang mau ngasih kepada kita hadiah yang istimewa. Ada anak kecil para hadirin bilang, "Bang, nanti datang ke rumah saya kasih hadiah istimewa." Karena setiap orang itu akan memberikan sesuatu sesuai dengan kadarnya dia. Bagi anak kecil ngasih hadiah yang istimewa, mungkin dia ngasih donat sama kita para hadirin. Karena bagi anak kecil donat ini istimewa, luar biasa, udah kata dia udah sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau ada orang kaya misalnya ngajak kita ke rumah dia, nanti saya mau bakal ngasih sesuatu yang istimewa. Pikiran kita udah kemana-mana nih, orang kaya ini. Ekspektasi kita udah tinggi para hadirin. Kenapa? Ini yang ngajak orang kaya. Beda kalau yang ngajak orang yang ekonominya menengah ke bawah misalnya. Dia bilang aku kasih kau sesuatu yang istimewa. Kita udah bisa ngira udah. Oh, ini yang ngajak ini, yang mau ngasih ini. Orangnya seperti ini, latar belakangnya kita udah tahu para hadirin. Kita udah bisa mengira-ngira apa yang bakal dia kasih kepada kita. Tapi kalau seandainya yang mau ngasih itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu seperti apa pemberian yang akan Allah berikan kepada kita? Dan Allah mengatakan pemberiannya ini adalah pemberian yang agung. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Aku kasih pahala yang besar kata Allah. Allah yang bilang, Allah yang maha besar bilang aku akan memberikan pahala yang besar. Balasan yang agung. Berarti betul-betul besar nih para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan ibadah puasa yang dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kemudian keutamaan ibadah puasa yang akan kita kutip dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari hadis qudsi. Lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi maknanya dari Allah. Makna hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa shiyam fahuwa li wa ana ajzi bihi." Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang bi asyri amsalha, maka pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 10. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melakukan kebaikan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Satu kebaikan yang kita lakukan pahalanya 10 para hadirin. Ini lipatan ganda paling sedikit. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu satu kebaikan pahalanya 1. Kalau kita satu kebaikan pahalanya 10. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Kita baca Al-Quran para hadirin, satu huruf itu kan kata Nabi Muhammad, setiap satu huruf pahalanya 10. Itu paling sedikit. Kalau kita baca Al-Quran misalnya dengan adab yang lebih sempurna, hati yang lebih hadir, maka bisa-bisa satu huruf itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya menjadi 700. Tapi kalau kita baca Al-Quran misalnya adabnya kurang sempurna, hatinya kurang hadir, satu huruf 10 pahala. Tapi kalau kita ditambah dengan adab yang sempurna, hati yang hadir, bisa sampai 700. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Ibadah sedekah.
itu paling sedikit pahala yang Allah kasih kepada kita 10. Nanti tergantung dari keikhlasan kita di dalam apa? Di dalam memberikan sedekah, di dalam melakukan ibadah yang lainnya. Tapi itu minimal pahala yang bakal kita dapatkan dari setiap kebaikan yang kita lakukan adalah 10 pahala. Maksimalnya 700 pahala. Bahkan di dalam riwayat yang lain terkadang Allah melipat gandakan pahala amal ibadah manusia itu dengan lipatan ganda yang tidak tahu jumlahnya kecuali hanya Allah. Di hadis ini Rasulullah mengatakan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa ini sebagaimana yang di malam Jalsatul Isnin Sayyid Maulid Dawileh Al-Qadri dia mengatakan tak masuk kalkulator kecuali ibadah puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Kalau ibadah puasa ini kata Allah itu untuk aku. Walaupun semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini ada perhatian khusus dari Allah untuk hambanya yang melakukan ibadah puasa, dan aku yang akan membalasnya. Udah, itu urusan aku kata Allah. Pandai-pandai aku nanti akan memberikan balasan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini para hadirin beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Potensi riya di dalam ibadah puasa itu lebih sedikit daripada ibadah yang lainnya. Maka kalau ada orang yang riya dalam melaksanakan ibadah puasa itu para hadirin, tidak mungkin orang itu riya dalam ibadah puasa kecuali dengan cara ngasih tahu. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita tak perlu ngasih tahu para hadirin, tinggal datang pakai baju muslim, pakai songkok, pakai kopi, datang ke masjid, kita bisa riak dengan sholat kita. Kita mau riak dengan sedekah kita gampang. Kita tinggal minta orang rekam kita sambil ngasih sesuatu ke orang lain, itu bisa para hadirin. 6. Atau kita datang ke tempat keramaian orang, kita kasih. Tapi kalau ibadah puasa, bagaimana kita bisa riya? Tidak bisa riya sama sekali, kecuali kalau kita kasih tahu, aku puasa ya, jangan ngajak aku ngopi misalnya. Baru bisa riya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu ketika melaksanakan ibadah puasa, kalau bukan karena landasan iman kepada Allah, tak mungkin dia bisa bertahan. Kalau bukan karena muraqabahnya, perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin bertahan para hadirin. Ya kan? Dia masuk ke WC ya udah bisa minum. Betul atau enggak? Ngambil air wudu, apalagi di Masjid Baitul Ma'mur nih ada bak besar kayak gitu. Air hujan lagi. Kumur-kumur yang masuk penuh, yang keluar setengah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bukan karena imannya, kalau bukan karena perasaan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin orang itu mempertahankan ibadah puasa. Orang yang betul-betul berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, berarti dia betul-betul melakukannya karena Allah. Karena kalau aku mau makan, gampang, tinggal datang ke kamar, siapa yang mau lihat? Aku makan. Tetapi karena aku meninggalkan makan ini karena Allah, aku meninggalkan minum ini karena Allah, ada orang tak ada orang, aku tetap tidak makan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini Allah Subhanahu wa taala memperlakukan lain orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini, orang ini melakukan ibadah puasa betul-betul nih karena aku. Tak mungkin selama sekitar 13 jam misalnya, atau berapa jam kita puasa? Sekitar segitulah. 13 sampai 15 jam orang berpuasa itu, kecuali karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang ketiga melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin."
Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalannya Allah, yakni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita udah puasa berapa hari para hadirin? Hari yang ke-9, udah 8 hari kita puasa. Sekarang puasa yang ke-9. Ini kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalannya Allah, ba'adallahu minhu jahannama, maka Allah akan menjauhkan darinya neraka jahanam masirata mi'ati amin, perjalanan 100 tahun. Yani orang yang satu hari puasa udah Allah jauhkan dari neraka 100 tahun perjalanan. Misalnya 100 tahun perjalanan dari sini ke mana para hadirin? Jauh itu 100 hari perjalanan. Ini satu hari puasa. Berarti kalau 2 hari puasa 200 tahun perjalanan. 8 hari puasa sekarang berarti 800 tahun perjalanan Allah jauhkan. 800 tahun perjalanan kau tak mungkin sampai ke neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau orang melaksanakan ibadah puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan Allah dari yang namanya api neraka. Nah, di dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatan, idza aftara fariha, wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi." Orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, dia akan bahagia ketika dia berbuka puasa. Idza aftara fariha. Kalau dia buka puasa dia bakal senang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita kalau udah datang waktu maghrib, datang waktu buka puasa, kita senang para hadirin. Senang karena ibadah puasa kita udah selesai. Berarti alhamdulillah sekarang ibadah puasaku hari ini sempurna. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, udah bisa menghilangkan lapar dan haus. Senang para hadirin. 6. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Dan apabila dia berjumpa dengan Allah, dia pun juga akan bahagia dengan puasanya. Senang nanti dia menghadap kepada Allah karena dulu pernah melaksanakan ibadah puasa. Saya pernah dengar dari Habib Umar, bahagia ketika berjumpa dengan Allah karena puasa yang dia lakukan. Ini bahagia ketika dia sakaratul maut para hadirin. Sakaratul maut dia udah bahagia, orang yang rajin puasa. Bahagia ketika jasanya diletakkan di liang lahat, bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Bahagia dia kalau dia rajin berpuasa para hadirin. Bahagia ketika dia didirikan di hadapan Allah untuk dihisab. Bahagia nanti ketika masuk ke dalam surga. Artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa setelah meninggal tidak akan merasakan yang namanya kesedihan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa rajin melakukannya di dunia, setelah wafat dia tidak akan merasakan kesedihan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad, "Shamtus shaimi tasbihun." Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Wa du'auhu mustajab. Doanya diijabah oleh Allah. Wa amaluhu mudha'af. Dan amal yang dia lakukan ketika berpuasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa ini adalah perisai dan benteng yang kuat dari neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang ditulis di dalam kitab Taqriratus Sadidah yang menerangkan tentang keutamaan melaksanakan ibadah puasa, dan masih banyak lagi
masih banyak keutamaan-keutamaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Misalnya kata Rasulullah di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad, fil jannati samaniyatu abwab minha ma yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga itu ada 8 pintu. Satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Tidak akan masuk ke surga melalui pintu itu kecuali orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa. Maka ini motivasi bagi kita agar supaya kita tetap semangat melaksanakan ibadah puasa. Yang penting para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha bagaimana supaya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan kepada ibadah puasa, tapi juga kita tinggalkan hal-hal yang membatalkan kepada pahala puasa yang kemarin oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar telah dijelaskan secara rinci hal-hal yang bisa membatalkan kepada pahala ibadah puasa. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita hamba yang semangat istiqamah beribadah kepadanya selama kita hidup di dunia, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.